Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di kabin lokomotif uap nomor 6 pabrik gula Pagotan, Madiun. Lebih tepatnya lokomotif wireless. Dahulu lokomotif uap ini merupakan lokomotif uap asli, maksudnya lokomotif uap yang memiliki tungku pembakaran. Namun sekarang sudah dimodifikasi menjadi lokomotif wireless seperti ini. Oke, sebentar lagi kita akan melihat proses pengisian uap pada lokomotif wireless nomor 6 ini. Ya. Tuas maju mundur diarahkan ke netral, tuas throttle dinolkan. Nah, inilah proses pengisian uap. Menyuntikkan uap dari uap ketel pabrik gula Pagotan. Ya, itu membuka aliran uap. Nah, ini sedang proses mengisi uap, teman-teman. Jadi bagian dalam boiler yang dahulu saat masih jadi lokomotif uap asli, ada pipa-pipa lampet, pipa api, sekarang dipaten, ditutup untuk menyimpan uap. Nah, inilah cara penyuntikan uap dari ketel pabrik. Inilah bagian belakang lokomotif wireless yang dulunya merupakan lokomotif uap yang sekarang dimodifikasi seperti ini. Jadi sekarang tidak menggunakan tender karena uap yang dihasilkan langsung dari uap ketel pabrik tanpa bakar-bakar.
Nah, informasinya pengisian uap ini jarum di manometer menunjukkan ke angka 12, yaitu di garis merah itu antara 10 dan 13. Jadi kalau lokomotif wireless simple teman-teman, hanya ada instrumen ini saja, tuas throttle, lalu ada tambahan termometer, manometer, lalu peluit masih ada, dan gelas juga dipindah agak ke bawah ya, karena ini sudah tidak berfungsi untuk mengisi air ya, dipindah ke bawah mungkin untuk melihat air dari sisa uap. Gelas juga untuk melihat air dari uap yang mencair, jadi dipindah ke bawah. Tuas maju mundur, dan firebox atau tungku pengapian sekarang sudah dipaten ditutup. Jadi ya seperti ini, no bakar-bakar, simple. Namun ya itu, sedikit-sedikit harus mengisi uap, harus ngecas atau harus nyusu. Makanya ada istilah lokomotif ini lokomotif susu. Kalau ini buat apa ini, Pak? Panas. Kepanasnya. Kalau itu untuk uapnya, Pak ya? Nah, jadi itu lubang untuk memasukkan air pada tender lokomotif ini sudah tidak berfungsi, teman-teman. Ya, masih ada steam dome, pastilah. Lalu cerobong asap di depan. Kalau awalnya ini kan lokomotif uap asli, Pak ya? Dirubah jadi susu. Jadi uapnya ini harus diisi, tanda-tandanya bukan berapa kali jalan atau beberapa kali langsiran lori, tapi melihat dari indikator manometer itu kalau jarumnya ke angka rendah, maka harus dicas lagi. Lima roda berpenggerak. Namun yang tampak dari luar, roda yang terhubung dengan stang penggerak hanya 3 roda tengah. Namun ini tetap 5 roda berpenggerak, teman-teman. Karena roda pertama dan kedua, lalu roda keempat dan kelima terhubung oleh gear dari dalam bogi. Oke, sudah hampir menunjukkan angka 12. Nah, di belakang itu lokomotif nomor 8. Masih standby, persiapan nantinya akan mendorong lori bermuatan ini menuju ke meja gilingan. Penggilingannya di depan sana. Oke, jarum menunjukkan angka 12.
ngebut teman-teman. Ya, peluit dibunyikan karena akan melewati perlintasan. Nah, ini lokomotif diesel skoma nomor 3 dan 4. Ya, setelah wesel digeser, lokomotif maju lagi untuk mendorong lori bermuatan yang berada di jalur kiri emplasemen dalam. Ya, lokomotif nomor 7 mundur. Dan ini kran untuk membuang sisa uap dan air di dalam boiler, teman-teman. Pipa pembuangannya dari samping sini, jadi kalau membuang uapnya keluar ke samping kiri. Ya, lokomotif nomor 7 berpindah jalur ke kanan. Jepiro wani. Jepiro. Ke tanah ini. Kapan nampak kayak? Oke. Oke, kawan. Oke teman-teman, saya sudahi video ini melihat proses pengisian uap pada lokomotif wireless di pabrik gula Pagotan Madiun ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.